Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak terima kasih atas waktu, atas kesediaan Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar di tempat kami, di tempat ini. Ini luar biasa, ini juga dari mana-mana, dari Kalimantan ada enggak? Kalimantan ada ya. Tadi Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat tetap mendominasi. Bali, oh Bali juga ya. Om Swastiastu. Bapak Ibu, pertanian itu adalah sesuatu yang tanda kutip. Satu lokasi, satu lahan kalau dalam bisnis dikatakan sesuatu yang sangat besar. Kebutuhan semua orang untuk makanan luar biasa. Tetapi di sektor ini yang harusnya secara pasar, secara kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang, bahkan boleh dikatakan oleh dunia. Yang menjadi ironis adalah satu, justru di tempat yang paling luas kebutuhan pasarnya, di sana paling banyak kerugiannya. Sehingga apa? Banyak orang selalu berkata jangan mau jadi petani. Sehingga orang-orang tua kita pun punya slogan, kalau sekolah yang pinter supaya besok jangan jadi petani. Nah, ini adalah sesuatu kondisi yang harus kita rubah. Saya sendiri sebagai seorang praktisi, untuk membuat satu konsep pertanian yang berhasil, yang bisa menghasilkan, jujur Bapak Ibu, sangat amat sulit. Bahkan saya katakan impossible. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin tahu di YouTube saya, salah satunya itu kita bergerak di sektor pertanian itu seperti melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang sudah betul-betul tidak mungkin. Kalau kita analisa semuanya tidak ketemu jalan Bapak Ibu. Ada yang sudah praktisi ternak kambing, ternak ayam atau pertanian sudah ada? Kambing, ayam petelur atau ayam boiler atau ayam kampung Bapak? Ayam boiler ya, berdaging ya. Oh silangan, masuk ke kampung berarti. Oke, baik. Dan kalau seandainya satu bisnis dilakukan secara parsial di dunia pertanian, petani fokus bertani, peternak fokus berternak, pelihara ikan fokus pelihara ikan, saya jamin 100% tidak akan berhasil. Berapapun jumlahnya, ada orang berkata, oh tidak berhasil karena jumlahnya kecil. Tidak. Semakin besar semakin rugi. Ini kenyataannya. Karena itu Bapak Ibu, menjadi petani itu betul-betul adalah satu perjuangan. Nah, bagaimana sekarang kita akan belajar menjadi petani yang berhasil. Petani yang berhasil Bapak Ibu, kita kembali ke satu kata, yaitu namanya organik. Organik itu memiliki dua makna. Yang pertama itu adalah teratur. Dan yang kedua adalah seimbang. Untuk kita menjadi petani yang berhasil Bapak Ibu, kita harus minta tolong. Dua kata ini kita harus betul-betul memegangnya. Jadi kalau orang berusaha di sektor lain yang dibutuhkan modal, kalau di dalam pertanian bukan modal yang utama, tetapi satu konsep manajemen yang benar di dalam berbisnis. Karena apa? Contoh, kita melihat pohon jati, tahu pohon jati semua ya? Pohon jati yang besarnya begitu itu bijinya cuma sebesar kelereng saja. Itu isinya 3 lagi, bukan satu. Satu biji itu berisi 3 buah, 3 benih yang bisa tumbuh. Artinya apa? Usaha yang besar sekalipun di pertanian itu hanya dimulai dari yang paling kecil. Sedikit saya cerita. Saya dulu juga sama seperti Bapak Ibu. Ketika kita bisnis yang kita hitung pertama kali adalah analisa, betul ya?
Analisa itu berarti kita harus menyiapkan lahan, kita harus hitung benih, kita harus hitung pupuk, kita harus butuh hitung tenaga kerja, perawatan, dan pasar. Tetapi kenyataannya ketika hanya kita bermain di analisa, berarti goal kita apa Bapak Ibu? Untung, betul ya? Kita selalu mencari harga jual terbagus. Kita harus mencari produksi yang terbagus. Sehingga apa? Semua kebutuhan beli atau buat kira-kira? Beli. Sehingga semuanya terputus. Jadi kalau selama konvensional kita selalu berpatok kepada rugi laba. Di dalam rugi laba itu sebenarnya kan cuma ada dua. Yang pertama biaya dan yang kedua adalah penjualan. Akhirnya ketemu rugi atau untung. Nah, di dalam biaya, ketika orang bisnis ayam, mereka langsung mikir, saya harus beli bibitnya, saya harus buat kandangnya, saya harus beli pakannya. Akhirnya kita mencari pakan termurah, kita beli bibit termurah. Terus habis gitu kita berusaha cuman membuat peliharanya, sehingga cuman kita menghitung variabelnya cuman dua ini saja. Biaya produksi dikurangi dengan penjualan, penjualan cuman itu aja. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika kita ketemu rugi, kita akan berhenti. Ketika kita ketemu untung, kita terus jalan. Untung ini masalahnya kadang untung, kadang rugi. Nah, dari cara seperti ini, inilah yang membuat petani menjadi kalah. Inilah yang membuat petani tidak punya harapan. Dan inilah yang membuat pertanian, kalau di dalam sistem perbankan, dia tidak bisa dipercaya. Karena apa? Terlalu resiko tinggi. Nah, kalau kita berjalan dengan konsep yang lama Bapak Ibu, saya pastikan tidak ada orang jadi petani. Saya berdiskusi dengan banyak profesor di Indonesia tentang bagaimana membuat peternakan yang berhasil. Kita ketemu di satu titik, impossible. Buktinya apa kalau saya katakan impossible? Kalau seandainya peternakan itu menguntungkan, kira-kira para profesor punya peternakan atau tidak? Harusnya punya. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Karena apa? Tidak menguntungkan. Kalau profesor yang di pertanian juga sama. Kalau pertanian itu menguntungkan, mereka semua pasti punya perusahaan-perusahaan pertanian, betul atau tidak? Kenyataannya tidak. Kenapa kok begitu? Karena satu, Bapak Ibu, kalau kita tidak merubah konsep, ini tidak bisa. Masalahnya satu, konsep ini itu diajarkan dari seluruh mahasiswa yang di pertanian, di peternakan, dan mereka mainnya cuma di sini. Bisnismen semua mainnya di sini. Nah, dari sanalah saya katakan kita sedang salah jalan. Tahun 2010 saya mundur dari konsep yang lama ini. Saya mulai berbalik arah menjadi satu konsep teratur dan seimbang. Saya minta tolong, kita akan belajar 2 hari di sini. Saya minta tolong Bapak Ibu, kita belajar step by step. Kita akan ajarkan semuanya, tapi minta tolong jangan ambil akhirnya. Untuk sekolah 3 tahun ini Bapak Ibu sedang masuk ke fase sekolah, yang saya katakan 3 tahun, itu di mana di tempatnya Bapak Ibu, untuk supaya apa? Tahapan demi tahapan, Bapak Ibu lakukan sampai lulus. Kenapa kok harus saya katakan sampai lulus? Kalau belum lulus, minta tolong diulang. Sampai betul-betul lulus. Nah, kenapa cuma 2 kata ini yang paling penting? Kata teratur dan seimbang Bapak Ibu di dalam konsep organik. Organik itu bukan cuma bebas pestisida, bukan. Organik itu bukan menggunakan pupuk kompos, bukan itu konsep organik. Yang dimaksud organik itu teratur. Artinya teratur apa? Kita harus mengikuti polanya alam. Kita harus mengikuti skedulnya alam. Kemudian yang kedua berimbang.
Tidak boleh satu besar, satu kecil. Saya kasih contoh yang dulu. Ayam ya, peternakan ayam. Minta maaf, ayam induk atau pembesaran. Pembesaran berarti beli DOC, bukan. Dari breeding. Oke, punya induk berapa, Pak? Oke, 20. Ini cara pandangnya yang berbeda antara pertanian yang konvensional yang dulu dengan yang saya terapkan, yang saya ajarkan. Bapak Ibu lihat induk 20. Oke, pasti makan? Pasti. Berapa pakannya? Pakannya induk 20 berarti anggap aja kali 0,2. Berarti setiap hari butuh 4 kilo pakan. Berarti kalau 1 bulan butuh 120 kilo. Ternak ayam adalah ternak yang makan biji-bijian. Berarti yang paling gampang Bapak Ibu saya kasih pilih 3 pilihan nih Mas. Jagung, terus singkong, atau tanam padi, enak mana? Jagung, oke. Pilih dulu apa yang bisa dulu, jagung. Berarti kalau jagung, umurnya jagung aku baca 3 bulan. Berarti ini dikalikan 3. Berarti umurnya berapa kebutuhannya pakan? 360 kilo. Terus yang kedua, induk ini kan pasti beranak kan? Bertelur dan punya anak kan? Kita hitung seandainya anaknya itu 5 saja, telurnya 10, yang netas 5. Oke ya, yang hidup 5. Berarti anakannya ada berapa? 100. Untuk menjadi ayam itu bisa dijual, itu butuh pakan 4-6 kilo. Kita hitung saja 6 kilo, setuju ya, tertinggi. Kali 6 kilo, berarti pakannya untuk menanakan berapa? 600 kilo. Berarti total pakan yang kita sediakan untuk 1 siklus, induk dan punya anak, anak dan bisa dijual, betul ya? Itu butuh pakan anggap aja 1 ton. Oke, nah ini adalah kebutuhan pakan kita, sama anaknya 1 paket. Berarti karena kita ke konsep organik, ini kan sudah pasti teratur, kita mulai menyediakan pakannya. Berarti saya harus menyediakan pakan berapa banyak. Pakan yang kita berikan adalah, tahu jagung? Jagung itu Bapak Ibu kalau kita panen tua, rata-rata 1 kilo itu butuh 3-5, tergantung jenis jagungnya. Kalau kita buat jagungnya tidak terlalu bagus, berarti 1 kilo isi 5 biji ya, 5 tongkol. Berarti kalau butuh 1000 berarti dikalikan 5 tongkol. Berarti berapa? 5.000 tanaman. 5.000 tanaman kan tidak semua ketika kita tanam 5.000 hidup semua, betul ya? Anggap aja kita kasih margin 1/4 kalikan 1,25. Berarti kita butuh anggap aja 6.000 tanaman lah. Kalau 6.000 tanaman berarti butuh berapa luas lahan yang kita gunakan? 1 meter persegi kita tanam 10, berarti ini kita bagi 10, ketemu berapa lahannya berarti? Saya minta tolong, kalau Bapak pelihara 20 ekor, Bapak harus punya lahan 600 meter, supaya menghasilkan anak sebanyak 100 ekor tiap 3 bulan. Nah, di mana sistem organik itu bekerja? Ini konsepnya. Saya punya lahan 600, saya tanami jagung. Jagungnya perlu pupuk tidak? Perlu. Pupuknya dari mana? Pupuknya dari kotoran ayam yang ada. Kotoran ayam yang ada dikembalikan ke lahan, jadilah pupuk untuk jagung, jagungnya dimakan ayam. Tebonnya kalau Bapak Ibu punya rezeki bisa kasih sapi, boleh. Tetapi kalau cuma 20 ekor tidak seimbang untuk sapi. Kalau seimbang untuk sapi, Bapak Ibu harus punya 100 ekor induk. Jadi dikatakan seimbang ini berarti kalau ayam, kenapa sih saya katakan tidak seimbang? Saya jelaskan dulu. Kita tanam kan cuma 6.000 nih, 6.000 batang.
Yang berbuah anggap aja cuma 5.000. Yang 1.000 ada yang mati, ada yang tidak mati. Yang ada yang hidup tapi tidak sempurna. 3 batang jagung itu beratnya 1 kilo. Berarti kalau kita punya 5.000, berarti kita punya tanaman itu cuma 1,5 ton sampai maksimal 2 ton batang jagung. 1 ekor sapi itu pakannya kurang lebih 40 kilo Bapak Ibu. Kalau 1 bulan butuh berapa? 1,2 ton. Kalau kita cuma punya pakan 1,5 ton, berarti pakan itu cuma habis untuk berapa bulan? 1 bulan lebih sedikit. Itu namanya tidak seimbang. Paham di sini? Jadi saya minta tolong, loh Pak, kalau tidak seimbang batangnya untuk apa? Batangnya Bapak Ibu olah menjadi pupuk kompos. Untuk apa komposnya? Dikembalikan lagi ke jagung. Supaya apa? Seimbang di jagung walau belum jadi seimbang di ternak. Tetapi seandainya Bapak Ibu mau nih 3 bulan berikutnya setelah anaknya besar kan Bapak Ibu sapih nih. Setelah disapih induknya kan telur lagi. Lah anakan ini anggap aja yang 50 ini betina, 50 ini jantan. Yang jantan Bapak Ibu jual. Yang 50 betina disimpan untuk calon induk. 1 siklus lagi masih tetap 20 induknya. Siklus berikutnya berarti anggap aja 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, betul ya? Di 9 bulan ini sudah plus 50. Karena anakan yang pertama sudah menjadi induk. Ketika sudah menjadi induk, anggap aja lah di sini sudah jadi 100 seandainya. Ini enggak, netesnya cuma 5, netesnya bisa 7, bisa 8 kalau sudah pinter. Berarti 100 induk. Berarti lahan kita butuh berapa? Berarti kalau 100 induk 600 kali 5. Betul ya, kali 5 ya. Berarti ada 3.000 meter. Ketika sudah 3.000 meter, berarti kita bisa pelihara 1 ekor sapi. Tugasnya sapi apa? Ketika Bapak Ibu punya tebon jagung, kan diolah jadi kompos. Kan perlu dihancurkan dulu, kan gitu kan? Tugasnya sapi itu hanya buka mulutnya, masukkan tebonnya, jadinya bubur. Paham di sini? Jadi kalau ditanya orang kenapa saya pelihara sapi, karena saya punya tebon yang harus digiling. Kan chopper. Kalau kita punya chopper sungguhan perlu bensin Bapak Ibu, betul enggak? Enggak bisa beranak. Tetapi gara-gara teori ini, teori keseimbangan ini, maka kita punya sapi bukan punya sapi itu karena kosong tanpa alasan. Kita punya sapi karena kita punya alasan punya pakan. Paham di sini? Sehingga apa? Siklus seimbang inilah yang kita sebut dengan organik. Mengerti di sini pengertian organik? Belum? Iya. Tebon jagung. Iya. Oke. Terus bagaimana? Betul, baik. Nah, kalau kita sudah punya tebon jagung, ini tinggal ngatur waktu. Ayam kan tidak makan sekaligus. Seandainya ayam 20 kan tidak makan sekaligus 360 kilo ini, betul kan? Makannya bertahap. Bapak bisa pilih, ada 2 opsi. Nanam jagungnya tiap minggu boleh. Kalau seandainya saya mau tanam semua Pak, boleh. Berarti kita harus menyiapkan untuk silase. Pengawetan makanan. Kalau di luar negeri pengawetan makanan bisa 1 tahun sekali. Kalau ini cuma 3 bulan sekali, boleh. Supaya apa? Kan begini Pak. Supaya kita bisa menjadi petani yang biaya ini bisa 0. Kalau biaya 0 berarti ngitung untung atau ngitung rugi? Ngitung untung. Bapak Ibu senang mana? Rugi atau untung? Kalau kepengen untung buang biaya.
Paham di sini ya? Banyak orang bilang begini, loh ternak kambing kita harus tanam rumput. Betul, kambing makannya rumput. Betul, sapi makannya rumput. Tetapi apakah rumput bisa menghasilkan? Tidak. Rumput itu masuk biaya. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, kita bisa menyebutnya ini adalah satu mata rantai yang bulat antara ayam, jagung, dan sapi. Inilah yang kita sebut dengan organik. Seimbang, jumlahnya ayam ada, pertaniannya ada, peternakan sapinya ada. Artinya apa? 3 ini aja diputar terus-menerus, apa yang terjadi kira-kira? Tanahnya tambah lama tambah subur atau tidak? Sapinya bahagia tidak pakannya tersedia? Ayamnya aman tidak kira-kira? Pakannya tersedia. Yang membuat orang pelihara ayam rugi itu ketika awal Bapak Ibu modalnya cukup, pakan tersedia, betul enggak? Tengah-tengah jalan ketika harga ayam ada masalah, terus akhirnya pendapatannya berkurang, betul atau tidak? Sehingga apa? Uang untuk beli pakan mulai berkurang. Kualitasnya tambah lama tambah turun. Itulah yang membuat sebentar lagi bangkrut. Nah, ini adalah konsep. Ini belum saya masuk ke materi. Ini cuma sebagai penjelasan awal untuk saya menjelaskan konsep organik itu seperti apa. Terus yang kedua, setelah kita buat teratur, ayam teratur mulai bertelur, kita buat pakan, kita mulai syukur-syukur lah sampai induk sampai 100, berarti butuh waktu 1 tahun lah. Bapak Ibu sudah mulai teratur, bisa punya semua sistem ini. Kemudian yang kedua, di dalam organik, 2 hal ini membuat kita menjadi tanggung jawab. Minta maaf. Pertanian itu bukan hanya kita menanam dan kita menjual. Pertanian itu yang kita rubah pertama kali adalah perubahan cara berpikir kita. Untuk apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk semua aspek. Selama ini Bapak Ibu, ketika saya jelaskan ini, yang Bapak Ibu lihat apa? Ayamnya sama sapi saja, betul enggak? Sama jagung. Nah, padahal dari 3 yang kelihatan ini, ada yang jauh lebih tidak kelihatan. Dan itulah sebenarnya potensi terbesar menjadi petani. Dan kita sebutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya mandiri. Orang menikah Bapak Ibu, laki-laki 25 tahun, perempuan 20 tahun. Kenapa ada batasan usia? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya cuma bisa menikah, tanggung jawab itu berarti mulai menghidupi, menafkahi, dan semuanya bertanggung jawab di sana. Sehingga muncul yang kita sebut dengan kata mandiri. Apa sih kata tanggung jawab dan apa itu kata mandiri? Kata tanggung jawab dan kata mandiri Bapak Ibu berarti kita sudah bisa mandi sendiri semuanya. Betul ya? Terus yang kedua, kita itu sudah mampu mengelola. Artinya apa? Kalau ilmu ini Bapak Ibu kuasai dengan benar, dimanapun Bapak Ibu berada, saya katakan Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang sukses. Dimanapun, saya katakan dimanapun. Oke, kita ke kata mandiri dan tanggung jawab. Bapak Ibu, saya minta maaf. Rezeki itu datangnya dari mana? Allah sendiri. Rezeki itu kerja kita atau pemberian? Kerja kita itu menghasilkan upah, betul ya? Upah sendiri itu belum tentu rezeki. Betul ya? Upah sudah diterima tengah jalan jatuh, hilang, betul kan? Berarti belum rezeki. Tapi rezeki itu apa yang sudah kita terima. Saya minta tolong. Semua rezeki, semua berkah yang kita terima,
itu harus tanda kutip satu, dipertanggungjawabkan. Ketika Bapak Ibu memberi anak uang, Bapak Ibu minta pertanggungjawaban tidak? Untuk apa? Betul kan? Minimal pertanyaannya satu, untuk apa? Ini adalah kunci untuk kita membuka rezeki kita. Banyak orang seringkali kepingin jadi orang sukses. Ini Bapak Ibu yang datang ke sini kepingin jadi miliarder berapa orang? Semua ya. Saya minta tolong, kuncinya satu, jangan jadi miliarder tapi bukan rezeki. Jadilah miliarder karena rezeki. Berarti kalau itu kita percaya itu rezeki datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah sendiri. Berarti kira-kira pekerjaan kita dipantau atau tidak? Dilihat atau tidak sama Gusti Allah? Berarti rezeki ini kira-kira dari pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang jahat? Setuju? Jadi yang kita sebut dengan rezeki itu berarti kita hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan tanda kutip lah yang halal. Betul, setuju enggak gitu? Saya minta tolong, kalau sudah tahu ini pegang baik-baik, ini kuncinya. Hidup kita dari rezeki. Karena rezeki datangnya dari Gusti Allah, berarti pekerjaan kita harus selaras, sepadan dengan apa yang diperintahkan. Kenapa pertanian sangat sulit untuk mendapatkan rezeki? Karena sejujurnya yang kita kejar hanyalah uang. Betul atau tidak? Sekarang saya tunjukkan dulu dari tanggung jawab. Kenapa saya tanam jagung gara-gara saya pelihara ayam? Karena saya bertanggung jawab memelihara ayam. Oke. Yang kedua, kenapa saya harus pelihara sapi? Karena saya terima rezeki pohonnya jagung. Pohon jagung ini rezeki atau bukan kira-kira? Sudah kita terima atau belum? Sudah ada batangnya, tinggal batangnya. Kalau ini bagian dari rezeki, terus kita cuman bakar saja. Ya boleh sih, itu punyanya Bapak Ibu. Tapi Gusti Allah yang lihat itu, oh kurang pinter anakku. Betul atau tidak? Kurang bertanggung jawab. Tapi ketika batang jagung ini kita olah sebagai wujud tanggung jawab dari rezeki yang kita terima, kita berikan ke sapi. Sapinya minta maaf, di sini kita punya ayam Bapak Ibu, dan punya sapi. Wah, baunya enak sekali ini, bikin lapar ini. Jangan dibayangkan dulu warnanya ini. Lihat saya dulu. Tapi nyaman, hujan-hujan terus makan kolak gitu enak kelihatannya. Sabar. Ayam ini Bapak Ibu selama ini kita hanya mikir ayam yang penting punya anak, betul atau tidak? Yang penting ayam besar, betul atau tidak? Tapi bawaannya ayam ada dua. Yang pertama telur, daging, dan yang ketiga namanya kohe. Kotoran ayam ya. Kohe. Oke. Selama ini yang kita lihat mana? Kotorannya untuk apa? Kenapa kita buang? Karena tidak berguna. Karena itu sampah. Sapi juga sama. Sapi bisa anak, bisa daging. Kemudian yang terakhir adalah kohe. Saya minta tolong, mulai besok rubah konsep kita semuanya. Tidak ada sampah. Kenapa kita mengatakan tidak ada sampah? Karena kita belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab jangan setengah-setengah, bertanggung jawablah penuh. Ketika diberi kepercayaan, ini dikelola dengan baik. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata dari kohe inilah sumber pendapatan terbesar. Saya kasih contoh.
Bapaknya tadi punya ayam 20, pakannya setiap hari berarti 4 kilo ya. Anggap aja dia 4 kilo, berarti 1 bulan 120 kilo. Saya minta tolong. Kalau cuman tanahnya tadi kan berarti cuman berapa tadi? 600 ya. 600 dipupuk 120 kilo tiap bulan, kira-kira mabuk enggak tanah itu? Kebanyakan atau tidak? Over sudah ini. Betul ya? Sudah over. Karena tiap bulan dikasih 100 kilo itu over tanah. 1 hektar itu cuma butuh 50 karung 1,5 ton. 1 hektar Bapak Ibu. Nah ini cuma 600 dikasih 100 pasti over. Kebutuhannya real kalau 600 itu maksimal berarti ya sekitar 300 kilo per 3 bulan. Itu maksimal. Berarti kita kelebihannya banyak. Lah, selama ini kotoran ini seringkali tidak dimanfaatkan karena kita tidak tahu nomor 1. Yang nomor 2, kita juga memang belum paham betul artinya apa. Seandainya saya mik deh, ini dengan bukan 10, bukan 20 tapi 100. Saya jadikan berarti di sini kali 5 berarti 600 per bulan. Kotoran sapinya 30 kali 30 berarti ada 900. Berarti kita punya kotoran 1,5 ton dengan luasan lahan sebanyak 3.000 meter persegi. Kebutuhan pupuk kita berarti cuma 1 ton per 3 bulan. Kita punya pupuk 1,5 ton per bulan. Berarti kalau 3 bulan 4,5 ton. Berarti kelebihan kita ada 3 ton per bulan. Saya katakan jujur. Ketika Bapak Ibu bisa mengolah pupuknya, ingat slogan kami, limbah lebih mahal dari yang kita kelola. Saya ulangi. Kotoran ternak kita lebih mahal dari ternak kita. Bapak Ibu bingung enggak kalau kotoran lebih mahal dari ternaknya? Saya kasih contoh. Saya punya kotoran 3 ton per bulan. Seandainya ini sudah diolah jadi pupuk horti, ini nanti keluar 2. Kencingnya juga sama sekitar 1.500, berarti ini yang padat, yang keringnya anggap aja sekitar 300 liter lah yang jadi kering. Yang basahnya. Tapi ini lebih Bapak Ibu, ini bisa sampai 1.000. Saya anggap aja 300. Seandainya 1 kilo ini harga 1.000, berarti ketemu berapa? Kalau 300, kalau yang basah itu biasanya harga 20 sampai 20.000. Ini jadinya pupuk, berarti ketemu berapa? 300 kali 20.000 berapa? Per 3 bulan berarti per bulannya 3 juta. Saya tunjukkan. Ayam 100 Bapak Ibu punya anak anggap aja 500 per bulan. 500 kalau dijual berapa harganya? 40.000 berarti ketemu 20 juta. Betul ya? Kalau dihitung tenaga dan semuanya, Bapak Ibu, itu untungnya anggap aja di angka 12 juta. Begitu. Nah, tetapi kalau dari kotoran ayam sendiri, Bapak Ibu, dan kotoran sapi, ini Bapak Ibu bisa bersih 3 juta per bulan. Ini dari kotoran dengan cara yang konvensional. Nanti kita akan belajar cara membuat pupuknya supaya ini berubah harganya. Ini dengan cara orang desa sudah. Tidak perlu sekolah di sini bisa kalau cara ini. Tetapi yang Bapak Ibu nanti pelajari ini bedanya kalau cara biasa. Sekarang cara yang kita punya, yang kita sebut dengan urea cair dan NPK horti ya, untuk horti ya. Sama-sama dari limbahnya. Ini yang saya hitung induknya, anaknya belum dihitung tadi ya.
Anaknya tadi ada berapa Bapak Ibu kalau 100? Kali 6 kilo ya, berarti ketemu 3 ton. 3 ton ini dikurangi 500, tinggal 2,5 ton per 3 bulan. Nah, pupuk ini Bapak Ibu olah, kencingnya sapi itu ada 30 liter, kali 1 bulannya 30, ketemu berapa? Kalau kali 3 ketemu berapa? Nah, kalau yang kita akan pelajari, nanti kita akan praktek cara membuat ZPT, insek fungi dan sebagainya. Mungkin besok ya baru kita praktek untuk membuat pupuknya. Kita sebut pupuk horti. Pupuk horti itu kotoran ayam, petelur plus pedaging biasanya, atau kalau tidak ada pedaging karena kita cuma pelihara ayam kampung, berarti kita perlu sekam. Kemudian ditambah kotoran sapi. Nah, ini ceritanya. Kalau kita punya kotoran sapi sebanyak 4,5 ton, kotoran ayamnya sebanyak, mana kotoran ayam tadi, 600 kilo ditambah 2,5 ton berarti 3 ton, berarti total kita punya kotoran kan 6 ton. Nah, ini kita akan olah Bapak Ibu, kita masukkan dalam satu bak, kita fermentasi, kita oksidasi namanya. Kemudian selama 2 minggu nanti muncul namanya pupuk horti. Pupuk horti ini adalah pupuk yang Bapak Ibu gunakan untuk seluruh tanaman yang menghasilkan buah. Buah itu berarti ya apapun ya. Cabai, terong, tomat, belimbing, kopi, durian, apokat, semua yang menghasilkan buah. Ini gunakan pupuk horti. Kemudian cairnya sebanyak 2,7 ton di sini. Ini dipakai sebagai energinya. Selama ini Bapak Ibu konsep membuat pupuk itu begini. Orang buat pupuk rata-rata cuma dibokasi, betul ya? Cairnya dioksidasi sendiri, kotoran difermentasi dengan bokasi, dengan E4 atau apapun, sehingga keluarnya namanya kompos. Tetapi kompos ini ada kelemahannya. Dipupukkan sekarang, bagusnya kapan? Tahun depan atau 6 bulan ke depan. Petani mau atau tidak? Tidak mau. Karena itulah kita membuat satu konsep baru di dalam pupuk. Dipupuk sekarang, besok hijau. 2-3 hari hijau. Dipupuk sekarang 2-3 hari sama dengan pupuk kimia. Karena itu terus terang kita tambahkan namanya katalis. Tapi katalis nanti kita tidak perlu kita tulis lah. Jadi yang kita buat anggap aja pupuk horti dengan menghasilkan padat sebanyak 6 ton. Dengan menghasilkan cair sebanyak 2,7 ton. Nah, kalau sudah jadi pupuk horti Bapak Ibu, yang cair ini sama dengan pupuk kimia, 1:10. 1 liter untuk 10 liter. Artinya apa? 1 liter itu hampir sama dengan 10 kilo pupuk kimia. Jadi seandainya Bapak Ibu menentukan dosis 1 hektar butuh berapa kilo ureanya biasanya? Oh 200 kilo, berarti kita pakai pupuk cairnya 20 liter. Karena itu harganya kita samakan dengan harga pupuk kimia subsidi. Yang non ya harga 3.000 sampai per kilo berapa urea ini? 3.000 ya? Kisaran 3.000 kan? Oke. Berarti ini kita bisa jual dengan harga 30.000. Kenapa kok 30.000? Karena 1 liter sama dengan 10 kilo. Jadi kalau harganya 3, berarti di sini 30. Ini harga eceran. Kalau harga ibu nanti jual, saya minta tolong jual lebih murah, lebih bagus. Tapi jangan perang sama saudaranya, minta tolong cuman itu aja nanti. Kalau semua sudah pinter, ini ada enggak yang berdekatan beda desa gitu, ada enggak? Minta tolong ya perjanjian, kalau jual janjian dulu, jual berapa gitu ya. Kalau di Jawa sampai tembus 40.000 per kilo, per liter. Tapi standarnya harusnya di 30 liter. Kalau yang pupuk padatnya rata-rata anggap aja sama 1.000. Nah, ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Kalau 6.000 berarti ketemu 6 juta. Kalau 2.700 dikalikan 30.000 berapa ini?
8 juta ya. Enggak Pak, salah Pak. 30.000 Pak. Enggak. Salah. 80. Betul atau tidak? 81 juta. Anggap aja 80 deh. Saya minta maaf. Sapinya dijual, ayamnya dijual semua. Cukup enggak 86 juta? Ayamnya itu loh, induknya kali 100.000 saja cuma 10 juta. Betul atau tidak? Sapinya paling mahal 20 juta. Betul atau tidak? Berarti 30 juta kan? Kotorannya berapa jualnya? Mahal mana kotoran sama ternaknya? Tapi minta maaf, jual kotoran jangan dijual di pasar. Orang gila. Betul atau tidak? Ini adalah efek dari kita bertanggung jawab. Ini adalah efek ketika kita mengelola semua dengan benar. Loh, cara jualnya bagaimana? Cara jualnya Bapak Ibu, percayalah saya, tidak ada orang yang mau beli. Kecuali langkah-langkahnya harus kita ikuti. Sekarang kita belajar langkahnya. Oke, tenang saja, santai saja. Saya sambil bergurau, sambil cerita gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Kalau ini tadi kan ceritanya di finish. Sekarang kita mulai dari TK dulu belajar. Tanggung jawab dimulai dari mana? Rumah tangga. Pertama kali Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat adalah LRT, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini saya minta maaf. Limbah rumah tangga ini kotor atau bagus? Bagus atau kotor? Barang menjijikkan atau barang yang kotor atau barang yang bagus? Sebentar, ayo kita lihat dulu konsepnya. Konsepnya kita pelajari. Ibu-ibu ini ada dua ini, ada ibu-ibu. Bu, saya minta maaf. Ketika ibu beli sayur ke pasar, barang yang busuk atau barang yang segar? Segar. Terus habis gitu ibu potongi kan? Ada yang dibuang enggak ke tempat sampah? Ketika ibu buang ke tempat sampah, itu masih barang dari pasar tadi atau barang yang sudah busuk? Dari barang bagus atau barang jelek? Minta maaf, cuman gara-gara ember kecil itu loh, jatuh ke situ sudah dikatakan dari yang bagus menjadi yang cuman tempat saja loh. Kan belum sehari kan? Terus yang kedua saya minta maaf, nasi sisa dan sebagainya. Nasi sisa yang kita buang, itu nasi sisa yang bagus atau barang yang busuk? Tadi di meja kan masih bagus kan? Betul kan? Ketika kita cuma buang saja, jadinya apa? Sampah. Jadinya busuk, jadinya jelek. Jadi saya minta tolong, yang namanya limbah rumah tangga, itu bukan barang bagus. Bukan barang jelek. Tapi barang bagus yang sudah selesai tugasnya. Paham ya maksud saya ya? Itu barang bagus. Ini penting Pak, ini konsep. Kita juga seringkali menilai manusia juga begitu. Oh ini sampah, betul ya? Tidak berguna dan sebagainya. Tidak ada semua itu berasal dari barang bagus. Cuman tempatnya saja yang kurang tepat, kan gitu aja kan? Nah, di sini ini ada namanya limbah yang kita sebut sebenarnya barang bagus. Limbah ini harus kita awetkan supaya dia tetap bagus. Supaya dia tetap bagus dan kita perlu pengawet. Pengawet itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama gula. Yang kedua itu asin, garam. Jadinya ikan asin gitu toh. Yang ketiga adalah cuka, asam. Cuka itu mengawetkan. Nah, untuk membuat cuka yang paling gampang dari mana? Dari air beras.
Jadi kalau ditanya orang, kenapa sih kok selalu pakai air beras? Yang pertama, air beras itu pasti tersedia. Saya ulangi lagi, coba ya, kalau ayam sudah tahu hitungan, betul ya? Kalau air beras sama berasnya Bapak Ibu itu pun lebih mahal limbahnya. Lebih mahal air berasnya. Saya kasih contoh, beras berapa hari ini? Anggap aja 16.000. Bu, kalau nyuci beras 1 kilo perlu air berapa, Bu? Minimal berapa? Cukup? Enggak cukup. 1 kilo ditambah 1 liter itu enggak kelihatan airnya. Minimal itu 2 liter. Kalau 2 kali 4 liter. Sekali saja, 2 liter saja. Nanti Bapak Ibu kan belajar nih buat set PT, insek, fungi dan sebagainya. Air beras jangan dibuang. Diolah menjadi pupuk. Pernah beli pupuk POC terendah harga berapa? 10.000 kan? Nah, sudah. Seandainya terendah harga 10.000. Berapa nilainya? Mahal mana beras sama air berasnya? Betul atau tidak? Ketika kita bertanggung jawab semuanya Bapak Ibu, sebenarnya semua digratiskan. Ini kalau jual cuma 10.000. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, bisa jual 40.000, sudah ngeri. Ini cuma gara-gara dari limbah rumah tangga. Pertanyaannya satu, siapa yang mau beli? Betul atau tidak? Bawa ke pasar itu akhirnya beras. Pasti sepanjang pasar orang gini. Betul atau tidak? Tidak akan bisa dijual. Terus yang kedua, supaya ini bisa dijual harus dirubah bentuk. Harus dirubah bentuk. Dirubah bentuknya untuk apa? Limbah padat dijadikan pakan ternak. Kenapa saya menyuruh melihara ayam cuma 10 ekor atau kurang dari 10 ekor? Supaya gratis. Bapak Ibu kan pasti punya limbah nih. Betul atau tidak? Limbah ini daripada terbuang, lebih baik bertanggung jawab. Dikasihkan ayam. Karena itu saya minta itu ngajarinya 10 ayam jadi miliarder, itu dari sini konsepnya. Dari apa kalau bisa tanpa modal? Terus yang kedua, air berasnya karena sudah tercampur diolah menjadi POC, pupuk organik cair. Dan percayalah Bapak Ibu, POC ini adalah sumber uangnya, tapi tidak bisa dijual. Bapak Ibu harus langkah berikutnya, harus buat namanya keyhole garden. Atau kita nyebutnya kebun percobaan. Bapak Ibu kan bukan petani yang asli dari sini nih. Petaninya biasanya kan pupuk beli dan sebagainya. Mulai besok saya minta tolong. Mulai buat namanya laboratorium, kerennya kalau anak-anak kampus bilang. Ukurannya adalah 3 kali 3 meter. Kenapa kita harus buat laboratorium? Orang tidak akan percaya Bapak Ibu bisa buat pupuk kalau tidak melihat bukti. Jadi buat kebunnya dulu dong. Untuk apa 3 kali 3? Ini adalah kebutuhan sayur seumur hidup. Saya minta maaf. Bapak Ibu yang makan sayur, yang makan cabai, makan terong, makan tomat, makan sayur semuanya, itu tidak butuh tanah luas. Penelitian saya hanya butuh 3 kali 3 meter, tidak perlu beli sayur seumur hidup. Gimana Pak? Ngerawatnya seumur hidup dan manennya seumur hidup. Apa yang kita lakukan ini namanya laboratorium. Orang itu Bapak Ibu bisa pinter,
Itu karena apa? Belajar, betul kan? Belajar itu hanya maksimal 30%. Apa yang paling membuat pinter? Praktek. Kalau sudah bisa praktek, sudah tahu tanaman, sudah hafal pupuk, sudah tahu cara, saya jamin 100% keluarnya profesor. Profesor yang bukan ecek-ecek. Profesor bukan yang profesor yang cuma tukang bicara loh Bapak Ibu. Profesor itu pintar ngajar, betul atau tidak? Kenapa dia pintar ngajar? Bukan praktek, karena pekerjaannya baca buku dan ngajarnya bertahun-tahun. Ngapal sampean, betul atau tidak? Tapi suruh praktek kadang-kadang nol. Jujur Bapak Ibu, kalau ada profesor yang betul-betul profesor, itu keluarnya penemuan. Betul atau tidak? Profesor yang betul-betul profesor itu penemuan, dan saya jamin kalau dia jadi dosen tidak mau. Kenapa kok dia tidak mau? Karena penemuannya akan berarti luar biasa. Ilmu ini pun Bapak Ibu, saya katakan jujur karena ini ilmu yang saya ciptakan. Ini adalah hidup saya. Ini ilmu kalau Bapak Ibu sekolah, belum tentu ada sekolah manapun ngajar ilmu ini. Kan belum ada kan ilmu yang mengajari orang jadi miliarder. Fair, ada enggak? Paling banyak Bapak Ibu akan dia jebak masuk ke MLM, betul atau tidak? Diajak dagangan, betul atau tidak? Disuruh jualan, betul atau tidak? Kalau saya tidak. Saya mengajari Bapak Ibu dari tanpa modal menjadi pengusaha dan menjadi milioner. Tapi nanti ada perjanjiannya. Perjanjiannya satu, saya minta tolong Bapak Ibu kalau sudah jadi orang sukses, jangan sombong. Begitu sombong habis. Karena semua ini urusannya makhluk hidup Bapak Ibu. Kalau Gusti Allah batuk, mati semua, bisa enggak? Enggak hujan Bapak Ibu 6 bulan, kacau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah punya ayam 1000 induk, pakannya kan sudah banyak, betul atau tidak? Begitu ndak hujan 6 bulan, ndak ada jagung tempat kita, Bapak Ibu kan terpaksa beli nih. Jadi untung atau jadi rugi? Karena beli. Karena itu pertanian itu bukan hanya bicara pertanian. Pertanian itu bicara hati. Kenapa saya singkat tani itu tawakal, niat, ibadah? Karena isinya itu adalah hanya ibadah. Bapak Ibu beribadah itu diberi apa sama Gusti Allah? Saya mau tanya jujur. Beribadah itu memberi atau minta diberi? Memberi waktu, memberi hormat, betul atau tidak? Menyembah. Apakah beribadah itu kita menuntut? Tidak. Bertani pun sama. Bertani bukan untuk mencari uang. Bertani tujuannya adalah ibadah. Syukur-syukur disakno sama Gusti Allah. Betul atau tidak? Loh, yang penting kan kita sudah berikhtiar, betul atau tidak? Berikhtiar, melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang sesempurna mungkin. Tujuan terakhir adalah ibadah. Ibadah yang paling hebat bukan sholat. Ibadah yang paling hebat bukan puasa. Ibadah yang paling hebat menolong orang lain. Percaya atau tidak? Ibadah yang sebenarnya ketika Bapak Ibu menolong orang-orang susah, Gusti Allah ada di sana. Dan pertanian itu bukan hanya cuma mencari pekerjaan. Bapak Ibu jadi miliarder, Bapak Ibu jadi orang kaya, jadi orang sukses, itu hanya bonus. Karena apa? Coba saya teliti ya, sampai di sini saja. Semuanya ini loh tergantung ke Gusti Allah. Siapa yang bisa menumbuhkan tanaman? Siapa yang bisa mengusir hama? Siapa yang menjauhkan kita dari masalah? Tidak ada. Jadi ketika Bapak Ibu mulai bertani, saya minta tolong. Syaratnya satu. Doanya kenceng, puasanya kenceng,
niatannya benar. Apa niatan kita? Kenapa kita harus buat keyhole garden? Bapak Ibu kalau satu keluarga, kepengen keluarganya sehat atau sakit? Sehat. Pasti sehat. Kalau bahannya beli dari luar, kira-kira menyehatkan atau tidak? Belum tentu. Tapi kalau Bapak Ibu tanam sendiri, dirawat sendiri, dipupuk sendiri, yakin enggak kalau tanaman itu sehat? Berarti kita kembali ke satu konsep, makanan kita adalah obat. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah usia nih, di atas 40-50 tahun, penyakit wajibnya kan asam urat, kolesterol, diabetes kan gitu kan. Nah itu wajib, nggak usah diundang, datang sendiri, nggak usah diminta. Itu datang sendiri. Obatnya apa? Makanan. Besok Pak Bambang akan nyinggung sedikit tentang gaya hidup sehat dan sebagainya. Lah makanan-makanan kalau sudah tahu kita akan sakit, ya makanan-makanan itu yang kita konsumsi. Supaya apa? Tidak sakit. Anak-anak kita kepengen pinter, ya kita sediakan makanan-makanan penunjang otak. Dari mana? Dari 3x3 ini saja. Terus yang kedua, 3x3 itu perlu waktu lama atau sebentar untuk mengerjakannya? Sebentar, paling sehari 10 menit, 15 menit. Tapi ketika dilakukan dengan rutin, ada yang berubah dalam pikiran kita. Tentang kata menghargai. Bapak Ibu akan bisa menghargai tanaman. Bapak Ibu akan bisa menghargai rumput. Bapak Ibu akan bisa menghargai limbah. Bapak Ibu akan bisa menghargai ternak. Ketika sudah punya keyhole, punya ayam 10 di sini. Kotorannya 10 ekor itu sehari 2 kilo Bapak Ibu. Mulai diolah. Digunakan untuk pupuknya. POC-nya mulai dipakai untuk ngocor. Bapak Ibu tetangganya ada jauh atau dekat kira-kira dari rumahnya Bapak Ibu? Masih manusia semua tetangganya? Kira-kira kalau Bapak Ibu punya permainan. Ini kan permainan baru, betul kan? Tetangganya pengen tahu atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Daripada ngerumpi yang tidak berguna, sekarang ngerumpinya beda. Perkara makanan sehat, perkara sayur, perkara ayam, perkara telur. Ini Bapak Ibu bisa berjam-jam ini jelaskan ke orang. Tetangganya kepengen atau tidak? Bapak Ibu kepengen ngasih enggak kira-kira? Pasti. Ini loh ternyata beda. Sayur organik dengan sayur yang kimia itu beda. Bapak Ibu pasti cerita. Di dalam bisnis, tujuan nomor 1 di dalam bisnis adalah membangun hubungan silaturahim. Kita membangun hubungan persaudaraan. Dengar baik-baik. Itu adalah tujuan dasar dari bisnis, membangun hubungan persaudaraan. Bapak Ibu ada yang terlibat dalam bisnis multilevel di sini, ada banyak? Atau sudah pernah? Ketika Bapak Ibu jalan bisnis multilevel, membangun persaudaraan atau memecah persaudaraan. Baru datang ke teman yang ditawarkan produk, apa yang dikatakan teman? Bangun tembok tinggi, betul atau tidak? Datang-datang jualan. Kalau datang-datang memberi seneng nggak kira-kira? Kalau terus diberi kira-kira seneng atau tidak? Malu atau tidak? Lama-lama beli atau minta? Terpaksa beli atau bikin. Nah Bapak Ibu ajari. Percayalah. Mau sebentar diajari itu. Setelah bisa, ini konsekuensinya. Tidak semua orang terpilih di bidang ini. Bosan. Betul atau tidak? Pernah lihat di tempatnya Bapak Ibu yang dari program desa yang pakai polybag tanam sayur dulu pernah ada? Jalan atau tidak? Kenapa kok tidak jalan? Bosan. Dan tidak tahu tujuannya. Kalau cuma tujuannya tanam sayur, selesai, ya selesai. Bosan, betul atau tidak? Tetapi kalau yang di sini yang Bapak Ibu pelajari, ini bukan tujuan. Ini bukan destininya. Tujuannya bukan Bapak Ibu tanam sayur. Bukan. Terlalu kecil. Ini tingkat TK.
Setelah Bapak Ibu berhasil membuat pupuk, membuat tanaman bagus, walaupun dalam polybag atau di tanah, terserah apapun juga. Dari sampah-sampah, dari kantong-kantong, terserah apapun juga. Tapi yang penting goalnya Bapak Ibu membuktikan bisa buat pupuk sendiri. Bisa mengolah limbah. Itu aja Bapak Ibu kalau Gusti Allah lihat. Gusti Allah akan berkata, oh anakku bertanggung jawab. Kalau anak sudah bertanggung jawab, kira-kira diberi tanggung jawab lebih besar atau tidak? Pasti diberi tanggung jawab lebih besar. Yang kedua, langkah kedua, kita mulai belajar membuat penghasilan harian. Kalau penghasilan harian ini tidak perlu luas 300 meter. Saya minta tolong Bapak Ibu, banyak orang kepengen ngejar gaji 2 juta sampai 3 juta per bulan. Mereka harus kerja kemana-mana, betul atau tidak? Padahal kalau mau hanya butuh waktu 40 hari, kita sudah punya pabrik sendiri di rumah. Yang muda-muda ini, muda berapa ini Mas? 26, ini umur berapa ini? Muda sekali. 20. Oh, hebat. Gimana? Nah gini, kepengen punya perusahaan, kepengen punya pabrik, jalankan ya, dari nol. Jangan punya pabrik karena modal jual tanah, jangan, itu tidak hebat namanya. Punya pabrik tanpa modal, itu baru keren. Kenapa kok itu penting? Gini loh Bapak Ibu. Indonesia hari ini sedang krisis, namanya krisis pengusaha, krisis entrepreneurship. Mereka rata-rata kepinginnya jadi pegawai, betul atau tidak? Dibuka lowongan pegawai negeri, antri atau tidak? Antri. Saya itu heran. Lebih baik mana, jadi pegawai atau jadi pengusaha? Kalau jadi pegawai itu aman, tapi saya minta tolong, terakhirnya itu berat. Kapan beratnya pegawai? Saya katakan jujur, karena saya juga sering kali ngajar di banyak perusahaan Bapak Ibu. Masa persiapan pensiun. Kalau mereka pertama gajinya itu masih kecil, pensiun masih biasa-biasa saja, betul atau tidak? Tetapi kalau sudah tingkat manajer ke atas, yang sudah gaji puluhan juta per bulan, ketika masih setelah itu pensiun, itu stresnya luar biasa. Fair. Banyak orang-orang begitu pensiun dapat uang 1M, 2M. Uang pesangon. Habis gitu karena biasanya gajinya 30 juta, berarti dia harus ngejar pendapatan berapa? 30 juta. Berarti kalau ngejar pendapatan 30 juta, modalnya besar atau kecil? Besar. Uang 1M dipakai untuk investasi. Ceritanya rugi laba, betul atau tidak? Sekolahnya di YouTube. Begitu praktek, tidak sampai 1 tahun. Itu yang paling saya takutkan. Itu yang sangat saya takutkan. Kenapa kok begitu? Gaya hidup itu mudah naik, tidak bisa turun. Di dalam pertanian ini, saya kepingin menciptakan pengusaha-pengusaha yang tanpa modal. Nanti ketika berhasil bisa berkata, bisa mendorong yang lain. Jangan putus asa ketika tidak punya uang. Jangan takut ketika kita masih miskin. Yang penting kita masih punya ilmu. Insya Allah kita bisa berhasil. Banyak orang di YouTube saya bilang, loh Pak saya tidak punya tanah. Tanah itu bukan utama Bapak Ibu. Tanah itu bukan utama. Yang paling utama itu adalah ilmu. Setuju atau tidak? Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang kaya di Indonesia itu banyak sekali. Orang yang bingung buang uang banyak sekali. Orang yang bingung nitip uang itu banyak sekali. Tetapi kalau orang tidak punya kemampuan, pinjem itu susah, betul atau tidak? Tapi kalau orang punya kemampuan dipinjemi, nolak. Betul atau tidak? Betul. Percayalah, kalau Bapak Ibu nanti sudah pinter, berhasil, banyak orang akan datang memberi modal.
Dan saya yakin Bapak Ibu akan berkata, saya modal saya sendiri aja ndak habis-habis. Dan tidak perlu modal. Ajari orang lain, muridkan orang lain, didik orang lain. Dari apa? Pengalamannya Bapak Ibu. Dan itu adalah ibadah yang benar. Setuju kira-kira? Kalau Bapak Ibu membuat 10, 20, 30 orang akhirnya menjadi berhasil, mereka akan berterima kasih sampai mati. Mereka akan berkata, saya berhasil karena A. Maka doanya terus menerus. Jenengan kepengen didoakan sekali atau didoanya terus menerus? Nggak usah ngundang ke rumah Bapak Ibu. Dimanapun mereka tinggal, mereka selalu ingat dan diceritakan ke orang lain. Benar kira-kira begitu? Bahagia enggak kalau begitu? Bahagia. Oke, lanjut kedua. Jadi penghasilan harian ini kita hanya butuh waktu 40 hari. Dari tidak punya gaji menjadi punya gaji. Susah. Sakit sekali di sini. Kenapa kok sakit? Bapak Ibu bukan marketing. Kalau nyangkulnya mudah karena sudah pernah belajar. Tanamnya mudah karena sudah tinggal tanam. Karena sudah ada pupuknya semuanya. Apa yang sulit di sini? Menjual. Menjual itu sama dengan menjual diri Bapak Ibu. Paham maksud saya menjual diri? Yang Bapak Ibu jual bukan sayurnya loh. Yang Bapak Ibu jual dirinya Bapak Ibu. Dipercaya atau tidak. Karena itu kita punya program di sini, punya slogan di sini. Produksilah yang bagus, jualnya yang murah. Kenapa kita bisa jual murah? Karena kita masih buta pasar. Kita tidak ngerti pasar. Kenapa kita jual murah? Supaya orang kasihan sama kita dan beli ke kita, betul atau tidak? Kalau yang lain beli jual harga 2.000, Bapak Ibu jual 1.000, tidak masalah. Goalnya adalah Bapak Ibu punya yang namanya pelanggan. Setuju di sini? Coba bayangkan, kalau seandainya kita tanam yang di penghasilan harian, syaratnya tanamlah sesuatu tanaman Bapak Ibu yang pasti berhasil. Di tempatnya Bapak Ibu beda-beda, tanamlah yang pasti berhasil. Kangkung, bayam, terserah. Pokoknya yang umurnya kalau boleh di bawah 30 hari. Kenapa kok harus di bawah 30 hari? Supaya kalau 300 meter berarti kita bisa panen setiap hari 10 meter. Kenapa sih kok 10 meter itu penting? Seandainya kita tanam bayam. Saya minta maaf, Bu pernah beli bayam Bu? Saya tidak tanya bapak-bapak. Karena tidak mungkin beli bayam. Pernah beli bayam? Berapa satu ikat, Bu? Satu ikat seberapa besar? Berapa biji kira-kira? 10, 15 atau 20? 20 biji. Oke, berarti satu bijinya 100 rupiah ya. Kalau Ibu beli 2.500, sekarang tahu tanaman organik kita jual 1.500, kira-kira orang senang atau tidak? Senang ya. Ingat baik-baik, dalam bisnis kedua, selain kita membuat hubungan persaudaraan, senangkan orang. Kalau orangnya senang, belinya banyak atau sedikit? Banyak. Cerita ke orang atau tidak? Pasti. Ceritanya, itu loh tetanggaku itu bodoh. Kenapa kok bodoh? Bayangkan, sayur organik dijual murah, berarti dia tidak ngerti pasar. Betul ya? Bapak Ibu bilang begini, wong saya amal. Berarti siapa yang pintar, siapa yang bodoh? Kenapa Bapak Ibu harus katakan saya amal? Karena slogan yang kedua, makanan yang Bapak Ibu produksi adalah obat. Yang makan jadi sehat. Berarti Bapak Ibu beramal atau bisnis ini? Amal. Enak mana? Ibadah atau menjual? Kalau ibadah yang bayar Gusti Allah. Kalau Bapak Ibu cuma menjual bayam, yang beli tetangganya. Uangnya receh Bapak Ibu. Tapi kalau yang bayar Gusti Allah, tidak terbatas. Paham maksudnya di sini? Itu caranya bisnis dengan Gusti Allah. Jarak tanamnya bayam nih, 5 kali 5.
Berarti kalau lebar bedengan itu 80 dikalikan 1 meternya, berarti kan 80 dibagi 5 ketemu 16. Ini 20. Berarti 1 meter ketemu berapa? 320 biji. Anggap aja kan tidak semua hidup, betul ya? Anggap aja tinggal 250 biji. Satu biji, satu ikat tadi kita isi 20 Bu ya. Berarti ini dibagi berapa? 25 lah. Dibagi 25, baik hati kan kita kan? Berarti ketemu berapa? 10 ikat ya, betul ya? Kalau harganya tadi 1.500, berarti berapa? Kalau dikalikan 10, kalau kali 30, sudah cukup kan? Sudah cukup kan? Artinya apa? Bapak Ibu buat yang terbagus, jual yang murah, bisa enggak? Bisa. Modalnya dari mana? Dari ayam 10 ekor, kotorannya ditampung, air beras ditampung, pakannya gratis, pupuknya gratis. Kita tinggal modal tenaga. Ya kalau enggak mau modal tenaga jangan kerja. Orang malas pasti susah, betul atau tidak? Loh Pak, kan enak kerja di pabrik. Siapa bilang enak kerja di pabrik? Coba bayangkan tanah 300 meter Bapak Ibu, kerja jam 7 sampai jam 4 sore. Kira-kira masih ada rumput berdiri enggak di situ? Satu hari 8 jam yang harusnya kerjakannya di pabrik. Sekarang kerjanya kan di rumah. Kerja 8 jam deh sehari, 300 meter. Diputeri itu 1000 kali mungkin puteri itu. Betul atau tidak? Kalau satu hari full kita ngopeni cuma tanah 300, bagus atau tidak harusnya tanamannya? Saya minta tolong, jangan muluk-muluk dulu jadi miliarder. Tingkat SD-nya lulus dulu. Apa tingkat SD-nya? Punya income harian. Loh Pak, jualnya susah, ya perjuangan. Keliling ya harus keliling. Berjuang ya harus berjuang. Bapak Ibu tahu enggak KFC itu dulu berjadinya? Karena dia keliling dulu berapa ratus atau berapa ribu kali, betul atau tidak? Ada perjuangan, pasti. Untuk sukses ada perjuangan. Loh Pak, kalau enggak laku sayurnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu ada orang yang susah, kasih ke orang yang susah. Kalau sudah enggak ada orang yang terima, kasih untuk ayam. Ayamnya sudah kepenuhan, buat untuk set PT. Buat untuk obat, ditabung. Jualnya ini Bapak Ibu kalau sayur yang beli orang, itu cuma maksimal di harga 5.000, 1 kilo. Tapi kalau ini diolah jadi set PT, jualnya 1 kilo 40.000. Betul atau tidak? Mudah atau susah? Tapi kalau ceritanya mudah atau susah? Mudah. Kalau lihat begini bahagia ini. Berapi-api, betul Pak ya. Jadi kalau sudah punya penghasilan harian di sini, ayamnya tambah banyak atau tidak juga ini? Ayamnya tambah banyak. Bapak Ibu kan tidak mungkin cuma mengandalkan limbah rumah tangga, betul? Mulai sisihkan sebagian untuk ditabung, namanya investasi. Tidak ada ceritanya orang bisa menjadi kaya tanpa menabung. Menabungnya kita harus cari bank yang bunganya di atas 1000%. Ada enggak kira-kira? Kalau enggak ada, buat bank sendiri. Namanya apa? Ya bank ayam, bank kambing, bank sapi, ya itu. Kalau bank sapi bunganya 300%. Kalau bank ayam bunganya bisa 3.600%. Kalau bank kambing sekitar 70, sapi 30, kambing 70, kalau ayam 3.000%. Tapi perjanjian. Jangan mulai dari yang besar. Saya minta tolong cuman itu aja. Kalau Bapak Ibu punya uang, masukkan di bank.
lupakan kalau punya uang. Sudah, lupakan. Kenapa kok harus dilupakan? Kalau diingat-ingat nanti kepengen belanja terus. Lebih baik pikiran kita diarahkan bagaimana kita menghasilkan. Jam berapa sekarang? 2:30. Baik. Bapak Ibu, mumpung tidak hujan, materi sampai di sini dulu. Kita akan praktek dulu ya, oke ya? Nanti praktek biar agak selesai semuanya. Terus nanti kita praktek sampai jam 4. Nanti setelah jam 4 saya minta tolong Bapak Ibu kalau mau mandi-mandi usahakan tidur. Nanti malam kita akan begadang. Siap ya? Dan yang di atas kalau nanti ada minuman kopi, ada macam-macam, cari yang namanya teh herbal. Sudah habis ya? Nanti minta lagi. Supaya apa? Supaya jangan sampai masuk angin. Kalau yang biasa begadang oke, kalau tidak biasa begadang supaya tidak masuk angin, supaya nanti sampai besok bisa tetap sehat. Begitu, J? Ayo kita praktek ke kolam renang.